Terus ada ilustrasi lagi pada web 1.0, nah, kita hanya duduk manis, kita hanya mendownload saja, memandang layar, mendownload, nonton video, ngambil dokumen atau baca blog. Tapi pada web 2, nah ini kita sudah mulai mendekat ke layar monitor. Di sini kita sudah dapat mengupload sendiri. Sedangkan pada web 3, nah ini kita sudah seolah-olah masuk ke dunia web tersebut, ya. Karena di web 3.0 itu antara telekomunikasi dan teknologi sudah bergabung menjadi satu. Nah, di sini ada bagian perkembangan web ya, dari era PC pada 79 yang hanya berupa database, terus ada web 1.0 directory, ya, terus ada 2.0 berbasis web sosial, sampai sekarang sudah web 4.0. Ya, jadi sebuah web yang berbasis kecerdasan. Nah, jadi contoh sederhananya, kalau kita mengakses di Google ya, nah, kita bisa menggunakan suara, ya. Tidak lagi kita harus ngetik, ya, karena sudah ada sistem kecerdasan dalam Google tersebut. Oke. Cara kerja dari web atau www itu alurnya seperti ini. Ya, yang pertama, ini ada klien. Klien itu dia nanti akan membuka web browser. Web browser ini bisa berupa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, ataupun yang lainnya. Di sini dia mengetikkan URL, alamatnya http, ya, atau misalnya bla 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 abc.html. Ketika sudah mengetik URL ini, nanti browser akan menuju ke internet. Nah, menuju ke internet, dan di internet akan diarahkan ke server. Ya, pada server itu kan dia berupa komputer. Nah, di komputer server tersebut dia menuju hard disk. Nah, dia akan mencari file abc.html. Kenapa kok yang dicari file abc.html? Ini kalau kita lihat tadi di klien itu kita ngetiknya URL-nya abc.html. Jadi kita cari file yang sama. Kalau sudah ketemu, nah di situ file abc.html berubah seperti ini. Ada tag HTML, ada tag heading 1. Nah, terus kalau sudah ketemu dikembalikan ke server. Nah, di komputer server akan menuju kembali ke internet, dan dari internet akan ditampilkan ke web browser. Ketika ditampilkan, itu tampilannya tidak berupa sama persis yang ada pada abc.html, tapi yang tampil adalah tulisan welcome. Nah, di sini karena di HTML dia sebuah kode ya, hypertext markup language, di mana kode tersebut nanti tidak akan ditampilkan pada web browser. Tapi kalau kita lihat pada temporary file-nya atau memorinya, kita bisa melihat kode asli dari HTML tersebut. Oke, di sini ada pengertian server sama web browser ya. Kalau web server itu adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web. Ya, dokumen web disimpan di dalam web server, terus nanti ketika kita membutuhkan, dari sisi klien dia akan mencari dan memanggil file-file tersebut. Kalau sudah ketemu filenya, nah ini nanti kita tampilkan pada web browser. Kalau secara definisi, browser itu adalah suatu program atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet. Nah, jadi kita kalau pengen akses internet, kita harus punya web browser pertama kali. Ya, web browsernya ada banyak sekali, bisa menggunakan Google Chrome. Ya, di sini ada Google Chrome contohnya, ada Opera, ada Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, terus ada sini Safari ya. Oke. Terus ada sistem berbasis web. Ya, sistem berbasis web atau orang juga mengenal dengan aplikasi berbasis web adalah sebuah sistem yang dibangun dengan menggunakan konsep pengembangan berbasis online dan diaplikasikan melalui media internet. Nah, contoh sederhananya, ketika kalian ingin mengakses ya e-learning yang ada di kampus kita, itu kita menggunakan sunan.umk.ac.id, ya contoh aplikasi berbasis web. Karena kita mengaksesnya harus menggunakan internet. Nah, terus bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk pembuatan sistem berbasis web itu bisa menggunakan PHP, JSP, HTML, ataupun JavaScript.
Di sini kita lihat ada arsitektur aplikasi web. Nah, untuk arsitektur dari server itu dia terdiri dari 3 bagian. Ada web server, ya, bisa menggunakan Apache. Nah, terus ada bahasa pemrograman, PHP, ASP, JSP, ataupun lain-lain. Di sini ada database, base data menggunakan MySQL, Oracle, SQL Server, ataupun yang lainnya. Sedangkan pada arsitektur sisi klien itu kita menggunakan browser. Browser bisa menggunakan Internet Explorer, Opera, Firefox, ataupun yang lainnya. Untuk pengertian HTTP dan HTTPS, nah ini HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Nah, protokol yang kita gunakan untuk mentransfer dokumen dalam web. Terus kalau HTTPS, nah itu bedanya ada di huruf S di belakang. S sendiri ini artinya dia secure. Ya, berarti ini sebuah kombinasi antara HTTPL dan protokol SSL atau TSL yang digunakan untuk menjamin ya koneksi yang aman atau terenkripsi. Nah, jadi menggunakan HTTPS, nah, ketika kita ingin mengakses suatu web, data yang ada dalam web tersebut atau data yang kita masukkan itu dijamin aman. Ya, biasanya kalau kita transaksi perbankan, internet banking itu kan kita takut ya. Kalau password kita diketahui oleh orang lain atau transaksi kita diketahui, nah itu kita bisa cukup lega karena sekarang sudah menggunakan HTTPS. Terus kalau domain sendiri itu adalah sebuah nama unik. Ya, nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server di jaringan komputer. Ya, kenapa kok dibuat domain? Karena manusia itu tidak mudah ya atau agak susah ketika kita harus menghafal alamat IP address dari suatu web. Ya, biar lebih mudah, makanya dibuat sebuah nama, itu nama domain. Misalnya di sini, nah kita kan agak susah kalau harus menghafal ada 218, 719, 51, ataupun 617. Tapi kalau ini sudah diubah menjadi nama domain.com, itu kita lebih mudah untuk mengenalinya. Terus fungsi domainnya itu adalah untuk mempermudah pengguna mengakses tadi ya, nggak perlu menghafalkan alamat IP ya, sehingga siapapun dapat mengakses suatu web. Nah, untuk domain sendiri ada beberapa level. Yang pertama adalah top level domain. Untuk top level domain itu dia domain yang berada di sebelah kanan ya, yang paling tinggi levelnya. Di top level domain itu contohnya ada .com, .id, .uk, .us, nah itu top level domain. Top level domain itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah country code top level domain, dan kedua generic top level domain. Untuk country code top level domain ini sebuah domain yang dikelola oleh suatu negara. Contohnya tadi ada UK, ya, ada US, .jp, ya, .mj. Sedangkan generic top level domain ini yang bersifat global, bersifat umum. Siapapun dapat memiliki domain tersebut. Contohnya .com untuk komersil, .net, ya, jaringan, .biz, bisnis, ada .info untuk informasi, .name, dan seterusnya. Di bawah top level domain ada namanya dia second level domain. Kalau ini adalah domain yang namanya kita daftarkan. Nah, ya, nama yang kita daftarkan. Contohnya adalah nama.id. ID itu sebagai top level, sedangkan nama di sini sebagai second level. Ya, atau misalnya wiwit.com. Ya, .com itu sebagai top level, sedangkan wiwit sebagai second level domain. Di bawahnya second level domain ada namanya dia subdomain. Kalau subdomain ini posisinya dia sebelum second level domain. Nah, jadi tingkatannya seperti ini. Misalnya ini ada blog.nama.net. Nah, atau misalnya kalau kita punya kuliah.wiwit.com. Nah, .com sebagai top level domain, wiwit sebagai second level domain, kuliah sebagai subdomain.